Please subscribe, like, and comment. God bless you all. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gurau, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari sekeram di dalam saat yang teduh. Shalom buat kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah ini, marilah menyerahkan hidup kita bagi Tuhan dengan doa saat teduh. Amin. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah tetap menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Haleluya.
Kita berdoa, ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 262 ayat 1. Hukum Taurat bagi kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayat 38. Demikian bunyinya, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 179 ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 693 ayat 1. Firman Tuhan minggu kita hari ini dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca responsoria. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel, yang kulayani sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 774 ayat 1. Seperti sungai dari gunung.
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Yang tidak kami bacakan supaya kita baca masing-masing. Nomor 1, nama minggu, Minggu 22 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Topik, Yesus adalah akhir kehidupan. Yesus doaik hanguluan. Yang kedua, pelaksanaan ibadah minggu dengan petunjuk new normal. Gereja kita minggu hari ini tanggal 25 Oktober 2020 melaksanakan ibadah kebaktian minggu dengan petunjuk new normal sesuai protokol kesehatan. Nomor 4, ibadah kebaktian minggu keluarga di rumah. Sehubungan pandemi virus corona, gereja kita HKBP Serang menghimbau kepada majelis dan jemaat supaya melaksanakan ibadah kebaktian di rumah. Acara dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia melalui media atau YouTube dan WhatsApp, dan lembaran acara yang disalurkan melalui situasi sektor. Kita pilih acara tersebut untuk dipergunakan sesuai kebutuhan keluarga kita. Pada acara disediakan kolom persembahan untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan dapat diserahkan melalui majelis, situasi sektor, atau ditransfer ke rekening Huria. Yang nomor 12, anggota jemaat. Mulai minggu ini masuk menjadi anggota jemaat keluarga Heriskon Halomoan Sirait, Ibu Gresio Meyanti Boru Sirait, bersama 2 orang anak, Penny Eli Nasta dan Sebastian Alfonso, pindah dari HKBP Sukajadi Resort Sukajadi, Distrik 22 Riau. Sekarang tinggal di sektor 4 Cinanggung. Selamat datang dan selamat bergabung di HKBP Serang. Nomor 2, warta pemberkatan pernikahan. Warta pertama dan kedua akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki Desmond Endi Yer Hasiholan Sihombing, putra dari Bapak Patar Sihombing, Ibu Jamu Meilina Wati Boru Panggabean, alamat Sidomulyo, Kecamatan Pulau Rakyat Asam, Asahan, Jemaat HKBP Kebun Pulo Raja Resort
Kebun Pulo Raja Distrik 13 Asahan Labuhan Batu dengan calon mempelai perempuan Brigita Riris Marito Boru Silitonga, putra dari Bapak Mardoluk Silitonga, Ibu Martarida Boru Simajuntak, alamat Sipahutar, Jemaat AKBP Sipahutar, Resort Sipahutar Distrik 2 Silindung. Pemberkatan pernikahan hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 masuk jam 11 WIB di HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten. Kiranya Tuhan senantiasa mengabulkan dan memberkati rencana perkawinan mereka. 13. Pesta Gotilon dan HUT ke-64 HKBP Serang tahun 2020. Sehubungan dengan program gereja dan sesuai hasil rapat dan sermon majelis beserta panitia dari Sektor 1 Serang, Sektor 3 Pandeglang, dan Sektor 9 Cilaku, kita akan melaksanakan Pesta Gotilon dan HUT ke-64 HKBP Serang pada hari Minggu tanggal 1 November 2020. Marilah kita doakan pesta tersebut dengan mensyukuri penyertaan Tuhan dan berkenan memberi dari berkat yang kita terima untuk Tuhan melalui pelayanan gerejanya. Ucapan masing-masing dipersembahkan berupa A. Persembahan amplop pada saat acara ibadah yang kita terima dari situa sektor. B. Diharapkan kesediaan jemaat untuk membeli lelang yang disediakan oleh panitia. C. Ucapan syukur melalui haulun setiap keluarga minimal 250.000. D. Ibadah pada pesta tersebut pukul 11.00 di lantai 1, 2, dan 3 mengacu pada protokol kesehatan. E. Kepada jemaat yang melaksanakan kebaktian di rumah dapat mengikuti ibadah dan pesta melalui live streaming yang disediakan tim dan panitia. F. Yang berhubungan dengan kegiatan tersebut supaya kita bicarakan di sektor masing-masing. G. Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 akan dilaksanakan rapat gabungan panitia bersama Parhalado mulai pukul 20 WIB atau jam 8 malam. H. Setelah warta jemaat ini, panitia akan memberikan pengarahan tentang kegiatan tersebut. Kiranya Tuhan yang memberkati menjadi kemuliaan dan sukacita bagi jemaatnya. 18. Warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Pelayan penuh waktu dan majelis AKBP Serang, Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Salam Bapak Ibu Naposobulung Jemaat HKBP Serang dari sektor 1 sampai dengan sektor 19. Izinkanlah saya sebagai Ketua Panitia Pesta Gotilon dan Ulang Tahun Gereja kita yang ke-64 untuk menyampaikan atau menerangkan kegiatan Pesta Gotilon dan Ulang Tahun Gereja yang akan kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 1 November 2020. Adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.
Pertama, acara kebaktian pesta dimulai pukul 11 WIB. Dilaksanakan di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 gereja kita dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Sebelum acara kebaktian akan diawali dengan prosesi yang diikuti Panggula Nagotiki, Parhalado, dan panitia. Selesai khotbah, kita akan menyerahkan persembahan amplop yang telah dibagikan sintua sektor kita dan kita sampaikan ke depan. Selesai kebaktian, akan dilanjutkan acara syukuran di lantai 1 gereja, di mana pesertanya adalah jemaat yang mengikuti kebaktian di lantai 2, serta Panggula Nagotiki, Parhalado, dan panitia. Acara syukuran meliputi pertama makan siang, selesai makan siang, pemotongan kue ulang tahun. Di sini akan diundang para dari ketua-ketua pengumuman KOR kategorial yang ada di gereja kita, dari mewakili dari sektor, baik dari sektor 1 sampai dengan sektor 19, dan jemaat yang berpartisipasi untuk di pemotongan kue. Yang berikutnya adalah penyerahan lelang parsel dan lelang buah, serta hiburan. Acara selesai diperkirakan sekitar pukul 15.30 WIB dan ditutup oleh pendeta. Bagi jemaat yang mengikuti kebaktian di lantai 1 dan lantai 3, setelah pulanglah dengan tertib, dan nanti di pintu gerbang anak-anak kita, panitia dari Naposo Bulung akan menyerahkan nasi kotak kepada setiap jemaat yang pulang yang mengikuti kebaktian di lantai 1 dan lantai 3. Acara untuk yang mengadakan kebaktian di rumah, panitia akan mengadakan live streaming. Khusus pada acara tanggal 1 November, Pesta Gotilon, panitia akan mengadakan live streaming sehingga seluruh jemaat yang tidak bisa hadir mengikuti kebaktian Pesta Gotilon di gereja, maka akan bisa menyaksikannya di rumah kita masing-masing dengan live streaming. Demikianlah sedikit keterangan dari kami, dari Ketua Panitia Pesta Gotilon gereja kita yang ke-64. Marilah kita doakan dan kita sukseskan Pesta Gotilon dan hari ulang tahun gereja kita yang ke-64 dengan penuh sukacita. Salam, terima kasih. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 695 ayat 1. Aku
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, yaitu minggu ke-20 setelah Trinitatis, yang diangkat dari kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang kelima hingga ayat yang ke-14. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Sadarkah kita bahwa 70% dari tubuh terdiri dari air? Tubuh memerlukan air sebagai pelarut hasil pencernaan, pembawa zat-zat makanan dari alat pencernaan ke sel-sel dan membawa zat-zat kotoran ke ginjal. Air juga mengatur suhu tubuh. Sepanjang hari, air keluar dari tubuh melalui pernapasan, kulit, usus, dan ginjal. Oleh sebab itu, tubuh memerlukan sekitar 10 gelas air bening setiap hari. Dan juga hampir 80% hidup manusia tidak pernah terlepas dari air.
mulai dari keperluan dapur untuk memasak, makanan dan minuman, untuk mandi, mencuci pakaian, dan kegunaan-kegunaan lainnya untuk manusia. Jadi oleh sebab itu hidup manusia yang pasti 80% tergantung akan air. Memang sangatlah relevan, sangatlah akurat dan cocok ketika Yesus menggambarkan dirinya sebagai air kehidupan, sebagai air yang hidup. Karena memang air sangat dibutuhkan dan sangat didambakan oleh manusia untuk keberlangsungan hidup. Dan justru topik minggu kita hari ini mengatakan Yesus adalah air kehidupan. Ia dibutuhkan oleh siapapun tanpa membedakan suku, bangsa, agama, dan ras. Saudara yang dikasihi Kristus, semua manusia di dunia ini, apapun suku dan bangsa serta warna kulitnya, yang pasti tetap membutuhkan air. Tidak ada seorang pun manusia yang alergi terhadap air. Jika Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai air hidup, itu berarti Yesus tidak mengenal diskriminasi, tidak mengenal perbedaan suku, bangsa, ras, agama, dan warna kulit, serta apapun statusnya. Yesus siap dimiliki dan Yesus siap memiliki siapapun sebagai air kehidupan. Demikianlah yang terjadi di dalam khotbah kita hari ini ketika Yesus sampai ke sebuah desa di negeri Samaria, kota yang bernama Sikar, dekat dengan tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di kota Sikar itu terdapat sumur Yakub. Yesus yang sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Dalam keberagamaan orang Yahudi, mereka sangat sulit bergaul dengan orang-orang Samaria. Mereka sangat sungkan bertemu dengan orang-orang Samaria. Karena orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria adalah najis, adalah kotor, dan adalah kafir. Sudah dari sejak dahulu kala, orang Yahudi terus bermusuhan terhadap orang Samaria. Sedangkan pada waktu itu murid-murid Yesus pergi membeli makanan. Sebab pada saat itu sudah pukul 12 siang. Bagi Yesus, semua manusia adalah sama di hadapannya. Tidak ada orang asing bagi Yesus. Ketika Yesus duduk di tepi sumur di Samaria, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Dan Yesus berkata kepadanya, "Berilah aku minum." Sungguh unik gaya dan metode Yesus dalam pendekatan pelayanannya untuk memperkenalkan dirinya sebagai air kehidupan. Yesus meminta air dengan mengatakan,
berilah aku minum kepada perempuan Samaria. Dan perempuan Samaria ini belum mengenal siapakah Yesus, siapakah orang ini, tetapi sudah meminta minum kepadanya. Sehingga tanpa tedeng aling-aling, perempuan Samaria itu berkata kepada Yesus, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Mengapa perempuan Samaria mengatakan tersebut? Alasannya karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Begitulah percakapan pastoral dimulai Yesus dengan perempuan Samaria yang awalnya adalah tentang air. Dan Yesus menjawab perkataan perempuan Samaria itu dengan berkata, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Tetapi perempuan Samaria masih belum mengerti tentang air hidup yang dikatakan oleh Yesus. Hatinya masih terpaku kepada air yang dikenalnya, yaitu air yang ada di sumur tersebut. Demikianlah saudara yang dikasihi Kristus, Yesus berseru kepada seluruh umat manusia. Dialah air hidup yang dibutuhkan oleh umat manusia di dunia ini. Dan siapa saja boleh datang meminta kepadanya. Tetapi justru manusia tidak mau datang meminta air hidup yang dari Tuhan Yesus. Sebab yang masih dilihat oleh manusia di dunia ini adalah yang nyata-nyata yang ada di dalam dunia ini. Justru manusia yang tidak mau datang meminta air hidup yang dari Tuhan Yesus. Padahal Yesus sudah mengatakan, siapa yang meminumnya, dari dalam hidupnya akan mengalir air hidup kepada orang lain. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, rupanya pikiran si wanita Samaria ini masih terpaku saja pada air yang dia kenal selama ini. Sehingga dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Begitulah rupanya umat manusia di dunia ini selalu melihat yang nyata-nyata, yang lebih memberi jaminan kepadanya daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu air kehidupan. Hal yang abstrak, hal yang tidak nyata, bahkan mungkin belum menjamin. Oleh sebab itu, pikiran terus dipenuhi dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Dunia lebih memukau, dunia lebih menjamin, dunia lebih memberikan yang sesuai dengan selera kita, yang sesuai dengan selera umat manusia. Namun yang diberikan oleh dunia ini adalah kontemporer, hanya sementara dan tidak kekal. Itu sebabnya Yesus memberikan pengertian kepada wanita Samaria ini. Yesus berkata, "Sebab barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang di dalam dirinya akan muncul mata air yang terus-menerus memancarkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Selama kita meminum air yang dari dunia ini, selama itulah kita akan tetap haus. Seperti meminum air laut, semakin kita minum, semakin kita haus. Apabila kita meminum sumber air materi yang ada di dunia ini, kita akan tetap haus akan materi dan tidak akan pernah mengatakan cukup. Apabila kita meminum air, nafsu yang ada di tengah-tengah dunia ini, itu juga tidak akan pernah sembuh dan bahkan akan terus-menerus haus. Apabila kita meminum air harta dunia di tengah-tengah dunia ini, kita tidak akan pernah mengatakan cukup, tetapi terus-menerus akan haus dan terus-menerus akan menimbanya dari sana. Lalu seberapa banyak pun materi yang kita punya, kita akan terus haus dan terus haus. Bagaikan si Raja Midas yang haus akan emas, sehingga ia mengoleksi segala bentuk emas. Kemudian muncullah ketamakannya dan dia meminta kepada dewa supaya tangannya diberkati oleh dewa sehingga apa yang dia jamah, pegang dan sentuh akan menjadi emas. Hal itu diwujudkan oleh sang dewa. Dengan hati yang berdebar-debar, dia mencoba kehebatan tersebut. Mula-mula dia pegang sebuah guci, lalu guci tersebut menjadi emas. Dia berteriak kegirangan. Dia jamah. Kursi singgasananya berubah menjadi emas. Dia berteriak dan melonjak, emas. Kemudian semua dia jamah, dia sentuh yang ada di istana tersebut. Dan semuanya menjadi emas. Istana berkilauan emas. Dia keluar, dia menjamah segala apa yang ada di taman, di halaman, bahkan pagar tembok, semua menjadi emas. Istananya memang berkilauan. Kemudian dia haus, dia masuk ke rumah, dia duduk. Dan dia ingin minum. Ketika dia menjamah gelas yang berisi air. Gelas dan air tersebut berubah menjadi emas. Istri dan anaknya datang kepadanya. Dia sentuh, berubah menjadi emas. Akhirnya dia takut, pucat. Dan dia duduk lemas. Dalam kebingungannya, dia berkata dengan lirih serta tertawa-tawa mengatakan, semuanya emas, semuanya emas. Demikianlah Raja Midas yang haus akan emas, yang tidak pernah terpuaskan, akhirnya hancur dibuat oleh emas. Saudara yang dikasihi Kristus, hari ini firman Tuhan mengajak kita supaya kita datang kepada Yesus yang adalah sumber air hidup. Dia berkata, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dengan meminta kepada Yesus, air hidup tersebut, justru kita akan menjadi mata air hidup yang dari dalam diri kita akan mengalir. Air yang menjadi berkat-berkat bagi sekitar kita
bagi sesama kita manusia. Dengan meminta kepada Yesus dan percaya kepada Yesus dan tetap menjadikan Yesus dalam hidup kita sebagai air hidup, menjadi sumber air hidup kita, dan kita pun akan menjadi mata air, sumber inspirasi bagi orang lain. Dan kita juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Karena dari dalam diri kita akan terus menerus mengalir air yang hidup, air kebaikan, air kesejukan, air hal-hal yang dapat mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita dan bahkan kehidupan orang lain. Datanglah pada Yesus. Dialah air kehidupan. Amin. Terima kasih Tuhan yang telah menyapa kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup di dalam hati dan kehidupan kami. Agar kami mau datang kepadamu sebagai sumber air hidup. Jika kami hanya mengandalkan dunia ini, kami akan terus-menerus haus dan bahkan tidak pernah terpuaskan. Tetapi dengan datang kepadamu, kami akan Engkau puaskan. Bahkan akan mengalir mata air kehidupan dari dalam diri kami. Dan kami boleh menjadi sumber berkat, boleh menjadi sumber inspirasi, boleh menjadi sumber sukacita, dan boleh menjadi sumber kebaikan bagi sekitar kami dan bagi sesama kami. Berkati Tuhan firman-Mu menjadi firman kehidupan bagi kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami beribadah saat ini, baik di gereja, maupun di rumah kami masing-masing, maupun di mana kami sedang beribadah. Bapa Sorgawi, berkati ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadirat-Mu, menjadikan sukacita sorgawi. Berkati juga para hamba-hamba-Mu yang bertugas pada hari Minggu ini, sehingga pelayanan yang mereka lakukan menjadi berbuahkan damai sejahtera, berkat dan sukacita bagi warga jemaat-Mu dan bagi dirinya sendiri. Bapa Sorgawi, berkati pemerintah kami agar kuat, kokoh menghadapi berbagai ragam tantangan di tengah-tengah negara kami, sehingga undang-undang yang dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara kami boleh berjalan. Biarlah Tuhan memberikan damai dan sukacita di tengah-tengah pemerintah kami. Dan juga mampu mengatasi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 697, bait yang pertama dan berikutnya. Yang percaya
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan hati kami kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada seluruh warga jemaat dan Parhalado HKBP Serang, kami petugas pelayan minggu pada hari ini, minggu ke-20 setelah Trinitatis, mulai dari organis dan pianis, song leader, liturgis, dan pengkhotbah, juga seluruh awak multimedia HKBP Serang mengucapkan selamat hari Minggu. Terima kasih, Tuhan memberkati.
marsagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu mabar mai ale Tuhanku patu pamaau ban pasu tudongan sude marsagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu mabar mai ale Tuhanku patu pamaau ban pasu tudongan sude marsagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse